Selamat bertemu kembali anak-anak. Oke, kita masih di pembahasan kelompok sosial ya. Kemarin sudah disinggung mengenai agregat atau kelompok yang sifatnya sangat-sangat sementara. Di sana tidak ada ikatan batin antar mereka yang berkerumun, tidak ada keteraturan yang sifatnya langgeng ya. Jadi semuanya hanya sementara. Atau sering disebut dengan kerumunan atau crowd ya. Nah, ada 4 tipe kerumunan ya. Yang pertama yaitu kerumunan yang tidak tetap atau causal crowd. Kerumunan yang keberadaannya singkat dan kalaupun ada organisasi itu sangat longgar, sangat sedikit organisasinya, ada sedikit pengaturan dan itu bersifat spontan. Contohnya yaitu sekerumunan orang yang melihat peristiwa kebakaran atau kecelakaan lalu lintas. Di sana ada sedikit pengaturan, sedikit saja. Kemudian kerumunan konvensional. Kerumunan ini terjadi karena ada perencanaan sehingga ada keteraturan di antara anggotanya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh causal crowd. Ada sedikit pengaturan. Misalnya mau mengangkat sepeda motor yang jatuh. Coba kamu mengangkat yang sana, kamu mengangkat sini. Yuk, 4 orang cukup ya. 3 orang. Nah, ada sedikit sekali pengaturan tetapi tidak ada peraturan yang resmi. Ini kalian bisa melihat ya. Perilakunya bebas. Ada yang cuma menonton ya, ada yang memang bekerja sama untuk menolong korban ya. Nah, ini contoh konvensional crowd. Terjadi secara terencana. Oh ya, saya mau melihat teater, saya mau melihat konser, saya mau melihat pertandingan sepak bola. Otomatis ada keteraturannya, ada tempat duduknya, kemudian ada karcisnya harus dibayar ya. Tetapi itu pun hanya sementara. Begitu pusat perhatiannya sudah nggak ada, ya sudah kerumunannya sudah bubar. Kemudian ada formal audience, yaitu sejumlah orang yang berkerumun karena mendengarkan sesuatu. Misalnya mendengarkan khotbah, mendengarkan pidato ya. Ada expressive group, ya, kelompok yang sebetulnya mereka itu lebih menekankan pada tujuan mereka. Misalnya sejumlah orang yang ingin menghadiri orang yang ini mengadakan hajat pernikahan, sejumlah orang yang ingin kumpul-kumpul untuk sekedar bersenang-senang ya, tetapi tindakan yang positif ya. Ada juga macam-macam casual crowd yang berupa ini inconvenient aggregation, yaitu kumpulan ini kurang menyenangkan. Kenapa? Karena setiap kali ada orang hadir, kita merasa nggak seneng. Misalnya, pada waktu kita antri karcis, waduh kok semakin banyak yang datang. Membuat kita itu rasanya tidak nyaman. Atau saat menunggu bis, ya, atau saat menunggu angkot, waduh loh kok semakin banyak angkotnya belum datang. Jadi setiap kali ada orang baru yang hadir itu kita semakin merasa tidak senang, merasa tidak nyaman. Ada panic crowd, sejumlah orang yang berkerumun dalam keadaan panik. Misalnya ada peristiwa kebakaran ya, atau ada bahaya tertentu. Ayo cepat lari. Nah, masing-masing orang yang ada di situ dalam keadaan panik. Kemudian ada spectator crowd. Ini sejumlah orang yang ingin melihat sesuatu ya, misalnya peristiwa melihat gunung meletus ya, melihat peristiwa kecelakaan dan sebagainya. Ada juga kerumunan yang melanggar hukum. Ini ada 2 macam. Yang pertama acting mobs. Jadi sekerumunan orang itu yang melakukan tindakan yang emosional. Dan ini cenderung destruktif, cenderung merusak, cenderung anti sosial. Misalnya
segerombolan pedagang kaki lima mengamuk dan merusak fasilitas umum karena dilarang berjualan di suatu tempat, ya. Tapi ada juga immoral crowd. Jadi kerumunan orang yang melanggar tindakan, ya, atau melakukan tindakan yang tidak bermoral. Misalnya sekumpulan orang yang mabuk-mabukan di pinggir jalan, atau sekumpulan orang yang melihat film porno bersama-sama. Nah, ini termasuk immoral crowd, ya. Ada juga agregat atau kerumunan karena tempat tinggal. Kenapa dikatakan kerumunan? Karena mereka tidak ada atau jarang ada kontak batin. Misalnya sejumlah orang yang tinggal di rumah-rumah yang sangat elit, di mana tetangga yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Atau kerumunan di daerah slum, yaitu di daerah kumuh atau gelandangan. Oke. Semoga apa yang disampaikan Bu Reni bisa dipahami, yaitu mengenai macam-macam kerumunan. Terima kasih. Semangat belajar terus. Semoga kalian sukses.